Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Semoga hari ini ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah selalu melindungi ananda semuanya. Jumpa lagi dengan Ustadzah dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti atau PABP kelas 3. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya soleh-solihah. Yuk kita baca sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah, materi kita hari ini masih akan membahas tentang sholat bagian kedua. Pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menjelaskan tentang fikih sholat. Ada yang tahu apa itu fikih? Kalau belum tahu, Ustadzah akan menjelaskan. Fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan seorang mukallaf. Nah sekarang pertanyaannya, mukallaf itu apa? Mukallaf adalah orang yang sudah terbebani kewajiban menjalankan syariat Islam. Contohnya, orang yang sudah baligh. Nah, orang yang sudah baligh itu sudah termasuk mukallaf, artinya sudah terbebani kewajiban syariat Islam. Contohnya, menjalankan sholat yang 5 waktu. Sebagai seorang muslim, kita harus mempelajari ilmu fikih ya, soleh-solihah. Apa sih manfaatnya mempelajari ilmu fikih? Manfaatnya yaitu untuk mengetahui hukum-hukum dalam syariat Islam. Contohnya, seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, halal atau haram, makruh atau mubah, dan lain-lainnya. Contoh lain lagi, kita ingin tahu hukum-hukum yang terkandung dalam sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain berupa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, atau sunnah-sunnahnya. Intinya, dengan mempelajari ilmu fikih, kita dapat memastikan bahwa ibadah apapun yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah. Contohnya, Allah memerintahkan bersuci, maka dengan ilmu fikih kita dapat melakukan tata cara bersuci yang sesuai dengan aturan. Begitu pula dengan perintah sholat. Ilmu fikih dapat menuntun kita untuk melakukan ibadah sholat dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Soleh-solihah, Ustadzah akan membahas tentang sholat berjamaah. Soleh-solihah, sholat itu dapat dilakukan sendiri-sendiri atau munfarid maupun bersama-sama atau jamaah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Masya Allah ya soleh-solihah, ternyata sholat berjamaah itu banyak fadilahnya, bahkan derajatnya 27 derajat daripada sholat sendirian. Oleh karena itu ananda dan kita semua harus mau melaksanakan sholat itu secara berjamaah. Sholat berjamaah itu dapat dilakukan walau hanya terdiri dari imam dan seorang makmum. Imam itu adalah orang yang memimpin sholat, sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti imam untuk sholat. Rasulullah itu sangat memerintahkan kaum laki-laki untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah itu di masjid ya soleh-solehah, apalagi bagi yang rumahnya dekat dengan masjid. Sedangkan untuk kaum perempuan boleh melaksanakan berjamaah di rumah saja. Pun syarat-syarat sholat berjamaah diantaranya, pertama, imam tidak menjadi makmum dari imam yang lain. Yang kedua, makmum harus mengetahui semua gerakan imam, baik dengan cara melihat ataupun mendengar dari imam itu sendiri ataupun dari makmum yang ada di depannya. Yang ketiga, makmum harus dekat dengan imam. Yang keempat, makmum tidak boleh melebihi batas imam. Yang kelima, antara imam dan makmum tidak boleh ada penghalang. Yang keenam, gerakan makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang ketujuh, makmum harus berniat makmuman jika melaksanakan sholat berjamaah. 8 adalah hubungan imam dengan makmum yang sah. Bagaimana hubungan imam dengan makmum yang sah? Pertama, makmum laki-laki mengikuti imam laki-laki. Yang kedua, makmum perempuan mengikuti imam laki-laki.
Yang ketiga, makmum perempuan mengikuti imam perempuan. Yang keempat, makmum laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan dalam segala hal, kecuali kalau makmum laki-lakinya belum balik. Syarat berjamaah yang kesembilan yaitu ada syarat-syarat menjadi imam. Jadi seorang imam itu harus memenuhi syarat ya, soleh-solihah. Apa syarat-syarat menjadi imam? Pertama, Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal. Keempat, faham terhadap hukum-hukum wudu dan sholat. Dan yang kelima, fasih dalam membaca Al-Quran. Berikutnya, bagaimana cara mengatur shaf dalam sholat berjamaah? Dalam sholat berjamaah, kita harus memperhatikan barisan atau shaf sholat. Pastikan shaf sholat lurus dan rapat. Shaf depan harus terisi penuh terlebih dahulu, baru membentuk shaf di belakang shaf sebelumnya. Makmum berdiri paling kanan untuk membuat shaf sholat. Makmum selanjutnya berdiri tepat di samping makmum sebelumnya. Pastikan ujung bahu bertemu ujung bahu dan mata kaki bertemu mata kaki makmum sehingga dipastikan shaf rapat dan lurus. Makmum yang paling kanan menjadi patokan. Jika kurang rapat dan kurang lurus, makmum paling kanan tetap diam dan makmum yang lainnya yang meluruskan serta merapatkan diri ke sebelah kanan. Soleh-solihah, terkadang ketika kita sholat mengalami yang namanya lupa atau ragu dalam mengerjakan sholat tersebut. Begitu pula dengan sholat berjamaah, kadang-kadang kita mengalami yang namanya lupa atau ragu. Nah, bagaimana cara mengatasinya jika hal itu terjadi? Penjelasannya, pertama, jika imam yang mengetahuinya. Misalnya, pertama, apabila ragu atau lupa dalam bacaan sholat, hendaknya harus mengulang dan memperbaiki bacaan yang meragukan atau lupa. Sudah dibaca ataukah belum? Yang kedua, apabila ragu atau lupa sudah mengerjakan gerakan sholat tertentu atau maka teruskan mana yang lebih mantap hatinya. Yang ketiga, apabila terjadi ragu atau lupa dalam jumlah rakaatnya, apakah kurang atau lebih, maka pilihlah mana yang lebih yakin. Boleh memilih yang sedikit dan boleh pilih yang banyak. Kemudian, jika makmum yang mengetahuinya, bagaimana cara mengatasinya? Apabila imam salah bacaannya, maka makmum wajib menegur dengan cara membetulkan langsung bacaan imam dengan cara bersuara nyaring, terdengar oleh imam. Yang kedua, apabila imam salah gerakannya, maka makmum wajib menegur dengan cara mengucapkan dengan nyaring bacaan subhanallah bagi makmum ikhwan. Untuk makmum akhwat cukup dengan menepuk tangan. Soleh-solihah, semua keraguan atau kelupaan dalam sholat harus ditutup dengan melakukan sujud syahwi pada akhir sholat. Apa itu sujud syahwi? Sujud syahwi adalah sujud karena lupa. Bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Bagaimana cara melakukan sujud syahwi? Cara melakukan sujud syahwi adalah sama seperti melakukan sujud-sujud lainnya dalam sholat. Sujud syahwi pun dilakukan sebanyak 2 kali, yang diniati sebagai sujud syahwi atau sujud menambal kelalaian. Kemudian adapun letaknya waktu melakukan sujud syahwi adalah pada akhir sholat sebelum salam. Namun apabila kita sudah terlanjur salam sebelum melakukan sujud syahwi, baik dengan sengaja ataupun karena lupa, sedangkan jaraknya sampai dengan mengingatnya sudah cukup lama, maka pelaksanaan sujud syahwi itu dilewatkan saja. Akan tetapi jika rentang waktunya belum terlalu lama, maka boleh langsung melakukan sujud syahwi 2 kali dengan niat sujud syahwi, sudah itu salam sekali lagi. Soleh-solihah, berikutnya Ustazah akan menjelaskan tentang sholat masbuk. Masbuk ini biasanya dialami oleh seorang makmum, makanya disebutnya makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang terlambat sholat berjamaah setelah 1 rakaat atau lebih telah dijalani oleh jamaah sholat yang lain. Contohnya nih, misalnya Ananda datang ke masjid mendapati sholat jamaah telah berlangsung, maka Ananda tidak usah sholat sendiri ya. Sayang kan jika Ananda sholat sendiri, Ananda akan kehilangan pahala sholat berjamaah 27 derajat. Jadi Ananda bisa ikut sholat berjamaah sebagai makmum yang masbuk, tapi dengan tata cara yang sudah ditentukan ya. Lalu bagaimana tata cara melakukan sholat sebagai makmum masbuk? Pertama, jika seorang makmum mendapatkan imam sedang ruku dan makmum sempat mengikutinya, maka sholatnya dianggap sempurna, terhitung 1 rakaat. Kemudian jika seorang makmum mengikuti imam sesudah ruku, maka harus mengulang rakaat itu, karena rakaatnya tidak sempurna. Kemudian jika makmum terlambat datang ke masjid atau imam sudah dalam posisi ruku, sujud, atau penduduk tasyahud,
maka makmum harus melakukan takbiratul ihram dengan berdiri untuk mulai sholat, lalu mengucapkan takbir untuk kemudian mengikuti posisi imam. Jika imam masih membaca surat Al-Fatihah atau surat pendek, maka hanya takbiratul ihram saja. Kemudian setelah imam selesai melakukan salam dan mengakhiri sholatnya, makmum yang masbuk tidak boleh melakukan salam, tetapi langsung berdiri untuk menambah rakaat yang telah terlewat, tetapi dengan rincian-rincian tertentu juga ya. Adapun rincian penambahan rakaat yang terlewat adalah sebagai berikut. Ketika masbuk dalam sholat zuhur, asar, atau isya yang jumlah rakaatnya adalah 4, jika makmum baru ikut 2 rakaat, maka harus menambah 2 rakaat tanpa duduk tasyahud. Tetapi jika makmum ikutnya baru 1 rakaat, maka harus berdiri dan sholat 1 rakaat, duduk tasyahud, kemudian berdiri lagi untuk rakaat kedua, lalu diteruskan berdiri lagi untuk rakaat ketiga. Kemudian ketika masbuk dalam sholat maghrib, jika makmumnya baru ikut 2 rakaat, maka harus berdiri dan menambah 1 rakaat setelah imam melakukan salam. Namun ketika baru ikut 1 rakaat, maka harus berdiri setelah imam melakukan salam, kemudian sholat 1 rakaat, lalu duduk untuk membaca tasyahud, kemudian berdiri lagi untuk melakukan rakaat ketiga, setelah itu duduk untuk tasyahud akhir dan melakukan salam. Nah, sekarang bagaimana tata cara duduk makmum di rakaat terakhir? Yaitu dengan duduk iftirash atau duduk tasyahud awal, karena ia harus berdiri lagi untuk sholat ketika imam melakukan salam. Nah, soleh-solihah bagaimana? Sudah paham dengan materi yang Ustazah sampaikan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk tugasnya hari ini, silakan Ananda bacakan doa sujud syahwi. Ananda sudah menyimakkan bagaimana bacaan sujud syahwi? Kirimkan tugas Ananda kepada wali kelas melalui voice note. Selamat mengerjakan! Alhamdulillah, materi PABP hari ini telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.